Garis besar sini Vini saya akan bahas. Ternyata benar, Luffy sampai ke markas utama dari bajak laut Shanks. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Ini seperti biasa, semuanya ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton terus sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, kali ini kita akan bahas kira-kira pulau mana ya yang sebenarnya dituju oleh Luffy dan kawan-kawannya, dimana di chapter 1060 lalu kita sudah mendapatkan hal yang sangat menegangkan sekali dan menyejukkan di satu sisi. Ya benar, menegangkan melihat bagaimana keadaan dari Sabo yang sedang bercerita ke Dragon, yang bahkan ngebuat kita bawaannya minta dia buru-buru menyelesaikan percakapannya karena didengar oleh Angkatan Laut, Gorosei, bahkan Imu. Dan yang lebih gila lagi, bahkan ternyata di sini sepertinya Imu melakukan sesuatu yang buat satu negeri terserang oleh serangan yang sangat dahsyat yang entah senjata apa yang dia lakukan. Apa mungkin itu adalah Uranus? Ada juga yang bilang itu adalah Enel. Ya entahlah, karena bahasa lengkap itu sudah pernah saya bahas di Mega Teori sendiri terkait Enel, Skypiea, dan Imu. Dimana sisi yang menyejukkannya adalah walau lagi-lagi kita belum diberitahu impian sebenarnya dari Luffy, tapi momen dia bercerita ke seluruh krunya itu loh yang bikin adem banget. Mereka sedang bersantai di Sunny dan Luffy pun tiduran di sana dan akhirnya menceritakan impiannya. Walau semua nakamanya tidak ada yang percaya apa yang baru Luffy katakan dengan reaksinya masing-masing, tapi Luffy tetap tenang dan tidak meyakini mereka semua terkait mimpinya tersebut. Dia hanya tiduran dan sambil berkata, "Ya itulah yang ingin aku lakukan, itulah akhir dari impianku." Dengan senyum lebar di wajahnya yang buat kita melihatnya ikutan tersenyum juga. Ini luar biasa banget sih, dia punya impian atau tujuan berbeda, tetap tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, apalagi orang lain harus ikut-ikutan untuk mempercayai mimpinya. Ya seperti kebanyakan nih orang-orang, kalau nggak ada yang setuju, pokoknya kekelah kalian harus setuju sama kita. Jangan sampai seperti itu. Luffy bahkan dikatain sama Usopp dan yang lain-lain, tapi dia sendiri tidak menyuruh nakamanya untuk mewujudkan impiannya, bukan? Yang pada akhirnya mereka ini akan bergerak secara beriringan. Yang what a story banget nih, Oda Sensei, lagi-lagi terima kasih. Nah lalu kira-kira apa yang akan terjadi di chapter depan? Kemungkinan kita sudah akan langsung masuk murni ke petualangan dari topi jerami. Mengingat kita sudah mendapatkan 3 chapter yang luar biasa. Sama lah seperti sebelumnya, di sela-sela penutup Wano Kuni, penutup babak pertama saat Luffy di Kao Kaido, kita mendapatkan 1 chapter reveal tentang Moria mendatangi Teach dan buah iblis dari anak buah Kurohige. Lalu juga beresnya babak kedua Wano Kuni, terdapat 2 chapter reveal yang luar biasa juga. Pertama adalah Shichibukai yang akhirnya ditiadakan, lalu Sabo yang statusnya tidak jelas, dan kisah tentang bajak laut Rocks akhirnya diucapkan. Dan sekarang beres babak ketiga Wano Kuni yang menjadi penutup dari Mahasaga, kita juga mendapatkan 3 chapter reveal. Dimulai dari keadaan Shichibukai sebelumnya yang langsung diperlihatkan 3 orang ada di Cross Guild. Lalu juga adanya bounty dari Angkatan Laut, lalu juga kedatangan Rayleigh yang mengusir Teach di Pulau Hankook, SSG dengan Seraphimnya, dan yang terakhir adalah tentang impian Luffy dan Sabo yang statusnya lagi-lagi tidak jelas. Terutama setelah dia terkena musibah lagi di kerajaan Lucia. Nah, satu yang kita dapatkan juga adalah rute selanjutnya kira-kira kemana ya? Dimana di chapter 1026 lalu, Luffy, Kid, dan Torao menentukan rute mereka selanjutnya akan kemana. Terlihat Lau atau Torao dia mengambil ke arah Northeast, Kid ke arah East, dan Luffy yang kalah lotre dengan Kid mendapatkan ke Southeast. Dimana yang menarik sekali adalah jika kita lihat map visualisasi dari Torao, ternyata itu sama persis dengan visualisasi kasar dari peta dunia One Piece yang tidak official dari Clay Stake ini. Yang bahkan peta ini sudah ada sebelum Torao memvisualisasikannya seperti yang kita lihat, dimana dia memplotkannya dari informasi yang dia dapat yang menurut saya, wah ini gila banget sih. Nah mari kita coba hubungkan visualisasi dari Torao dengan peta unofficial dari Clay Stage tersebut.
Pulau apakah yang akan mereka datangi dari hasil plot kita? Terutama untuk Luffy yang ada di Southeast. Ya mungkin kita tinggal putar mapnya dan hasilnya akan seperti ini. Northeast arah yang dipilih oleh Torao adalah ke Hachinosu. Atau mungkin bisa dikenal sebagai pulau full elite markas utama dari Kurohige sekarang. Tapi tahukah apa yang menarik? Teach juga sekarang sedang menculik Koby yang disebut sebagai pahlawan dari insiden Rocky Port. Dan insiden Rocky Port dikatakan otaknya atau mastermind-nya adalah Trafalgar Law. Ya, benar. Oda sengaja membuat plot seperti ini, Koby dan Law yang berhubungan di Rocky Port yang tanpa sengaja juga, ternyata Rocky Port juga ada hubungan dengan Teach yang mengusir Ochoku di Pulau Hachinosu. Terutama ini yang dikatakan di chapter lalu yang bukankah ini sangat menarik sekali, Oda menyambungkan banyak sekali benang merah yang akhirnya mungkin akan tertuju di sana. Nah, terkait insiden Rocky Port akan kita bahas di video lain ya. Lalu yang selanjutnya adalah East atau tujuan dari Kid yang sebenarnya ini ada bisa dua pulau. Pertama adalah Port Gibraltar atau Pulau Sphinx, di mana untuk Port Gibraltar ini pernah disindir di novel LS dahulu yang ini pun ceritanya canon ya. Yang juga ini adalah bagian dari teritori Kurohige pada masa lalu yang mungkinkah kita akhirnya akan bertemu dengan Vista di pulau ini. Atau mungkin jika di akhirnya datang ke Pulau Sphinx yang ini akan berhubungan kembali dengan Marco dan tentu saja Edward Weevil. Yang berdekatan dari port ini juga yang benar-benar nih ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan yang terakhir adalah Luffy, dia mendapatkan arah ke Southeast dan itu adalah Yukiryu Island. Di mana Yukiryu Island ini pertama kali diperkenalkan di chapter 234. Ini adalah salah satu chapter yang menurut saya sangat gila juga. Yang ternyata ini adalah markas utama dari Shanks rambut merah seorang Yonkou yang terlihat dahulu dia bersama seluruh krunya ada di sini dan bahkan kalian lihat udaranya bersalju yang sangat ekstrim juga yang bukankah persis dengan apa yang terjadi di penutup chapter 1060. Dan lalu kenapa jika Luffy datang ke tempat Shanks yang sejujurnya jika kita perhatikan semua wilayah pasca Wano Kuni hampir semuanya adalah teritori dari para Yonkou. Yang wajar sih pasca time skip kan kita memang berada di saganya Yonkou. Pertama Whole Cake Island dengan Big Mom, lalu Wano Kuni dengan Kaido. Jelas sekarang saatnya Shanks dan yang terakhir kemungkinan adalah Kurohige. Yang saya yakin insiden dari Rocky Port, Koby, Law bakal berperan penting juga. Nah, mengenai Luffy dengan Shanks ini masih banyak sekali masalah yang akan terjadi, terutama permasalahannya dengan Bartolomeo yang dia membakar bendera Shanks sambil dia sendiri berkata tidak bisa terima akan hal tersebut. Apakah Luffy akan menerima akibat dari perbuatan Bartolomeo? Ini sangat menarik sekali. Ya sebenarnya lagi-lagi karena map yang barusan itu tidak official dari Oda, jadi saya tidak bisa bilang 100% ini tempat Shanks saat ini. Ya tapi kalau dilihat dari feed atau benang merah yang Oda berikan, bukankah plot-plot yang tadi saya katakan saling berhubungan satu sama lain dan sangat cocok? Nah kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana ya? Nah lalu karena kita juga sudah berada di hari-hari menuju perilisan dari movie Red, dan buat yang dapat premier rilis resminya akan ada di tanggal 21 Rabu depan ya. Dan buat yang bingung, aduh pakai outfit apa ya buat nonton yang biar terkesan stylish dan keren abis, kami dari Dynamers akan merilis outfit spesial edisi movie Red yang tersedia terbatas banget, hanya ada 30 pieces saja. Lah bang, kenapa sih harus terbatas? Ya iya dong, masa kamu mau sih pakai outfit samaan di bioskop nanti kan? Aduh, malu banget. Nah dimana untuk t-shirt sendiri atau kaosnya adalah desain dari Uta yang menjadi highlight utama di movie nanti dengan harga di 156.000 saja. Ingat ini limited edition loh, cuma 30 pieces doang. Dan di edisi spesial juga kali ini akhirnya kami merilis non-kaos yaitu Gizmo, ada topi, imani, dan lanyard yang kece ini untuk menambah variasi outfit kalian. Dan untuk pembeliannya masing-masing bertotal 200.000, tapi dengan bundle Gizmo ini kalian cukup bayar 150.000 saja. Ingat lagi-lagi ini cuma terbatas untuk 30 pembeli saja loh. Telat dapat ya nggak akan produksi lagi, sayang sekali. Jadi siapa cepat dia dapat. Pembelian hanya bisa dilakukan melalui Tokopedia dan produknya sudah ada di Tokopedia dengan klik link yang ada di deskripsi video ya. Ingat siapa cepat dia yang dapat. Semoga kurirnya buat lebih Kuma ya, biar terreport langsung sampai. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.